استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الآثار. Qala ba'du salaf, telah berkata ulama-ulama terima orang berhasil, kada terima orang dapat nikmat, kada terima tuh. Nah, rasa kada terima, rasa sangkal dan mengharap keberhasilan orang itu hancur, kesuksesan orang itu hancur. Nah, rasa hasad itulah awal virus yang telah memasuki dan menghancur kehidupan pergaulan. Hasada iblisu Adam alaihi salam, yaitu iblis yang hasad kepada Nabi Adam alaihi salam. Ala rutbatihi, ketika Nabi Adam diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Itu pun baru pemberitahuan. Saat dikhabarkan bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah, Unda akan menjadikan seorang manusia di muka bumi, inya itu yang bakal menjadi pemimpin. Kada terima iblis, kada hendak tuh bang. Lalu iblis berusaha supaya Nabi Adam ini kada jadi pemimpin, supaya gagal jadi pemimpin. Nah, diusahakan terus oleh iblis dan terjadi bukti kehasatan iblis kada terima. Fa'aba ayyasjuda lahu, kada mau sujud, disuruh oleh Allah. Itu bukti. Jadi fahamalahul hasadu 'alal ma'siyati, terjadinya kada mau sujud, kada maasi lawan Allah, hamalahul hasadu, yang mendorong dan menimbulkan maksiat pertama itu terjadi adalah hasad. Wa hukiya anna Aun bin Abdillah, bahwa seorang ulama Aun bin Abdillah dakhala alal Mifdal ibni Muhlab. Mifdal pernah beelang kepada seorang pejabat yang bernama Mifdal ibni Muhlab. Wa kana yawma idin ala wasit, dan itu Mifdal bin Muhlab pejabat yang berada pada hari itu di kota Irak, Baghdad. Faqala, beliau beelang ke pejabat ini dan berkata, inni uridu an a'udhaka bisyai', aku datang ingin menyampaikan nasihat, bukan ingin meminta-minta atau ini dan itu, cuma datang ada yang hendak disampaikan, yaitu nasihat. Faqala wa ma huwa, lalu si pejabat tadi pun menerima dan bahagia. Ada yang diberikan kepada beliau, yaitu nasihat, dan berkata dia, apa nasihatnya? Qala wa iyyaka wal kibra, pertama, saat engkau menjadi pejabat jangan sombong. Fa innahu awwalu dzambin usiyallahu bih, karena ingat
sombong itu awal dosa yang Allah jadi ditantang dan kada diasih. Dalilnya kata beliau, thumma qara'a wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah menyuruh malaikat agar sujud, semua maasi kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Kada maunya diantara sebab karena hendak jadi kepala, hendak jadi pemimpin, hendak jadi ketua. Tapi kebetulan yang jadi ketua, yang jadi pemimpin Allah hendak Nabi Adam. Kada terima. Jadi takaburnya ada, hasadnya ada. Satu, ingat, kalau kau jadi pejabat jangan sombong. Wa iyyaka wal harsa. Kedua, jangan bila baka hendak harus ada. Jangan serakah. Nyawa hatan jadi pejabat, apa nang ada itu nang nyawa kahandaki. Jangan hendak dan harus ada. Apa misalnya hendak ini hendak itu harus ada. Wit ledak. Karena fa innahu akhraja Adama minal jannah. Karena telah terjadi keinginan, itulah yang mengeluarkan Adam dari surga. Amkanahu Allah min jannatin. Allah telah meletakkan, mendiamkan, memasukkan ke dalam satu surga Nabi Adam tadi. Arduhas samawati wal ard, yang lebar dan luasnya seluas langit dan bumi. Ya'kulu minha, bebas Nabi Adam menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Illa syajaratan wahidatan, kecuali yang dilarang Allah satu, penasaran lalu hendak, hendak lalu penasaran. Nah, hendak nahahu Allahu anha fa'akala minha. Nabi Adam temakan. Fa'akhrajahu Allahu minha, dengan sebab temakan keluarlah beliau daripada surga. Ini bicara cerita, namun bicara hikmat, berkat Nabi Adam keluar daripada surga, lahirlah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Cuma ini cerita bahwa jangan bersifat bila hendak harus ada. Jangan. Ayo hendak, ya kah? Ayo hendak. Tapi munnya kadada duitnya berana ya dulu. Lawan bila kadada juga jangan bapak paksakan. Nyawa jadi pejabat, jangan sombong. Kedua, jangan serakah. Thumma qara'a, gara-gara serakah, ihbitu minha. Nabi Adam disuruh turun keluar daripada surga. Wa iyyaka wal hasada, yang ketiga, jangan melihat orang yang di atas pangkatnya dari kita, jangan kada terima. Jangan bicara pangkat tinggi dan rendah, semua sama membangun benua. Semua sama membangun negara. Walaupun hanya tukang berasihi sampah, tapi juga ikut serta dalam membangun negara. Tidak ada kata rendah dan tinggi yang akan melahirkan bilanya ada rendah tinggi lalu kada terima. Nyawa jangan hasad. Syukuri apa nang nyawa dapat dari jabatan yang diberikan kepada nyawa. Fa innama qatala ibnu Adam akhahu
hina hasadah. Ingat, terjadi pembunuhan pertama, yaitu satu anak Nabi Adam membunuh saudaranya sendiri. Itu penyebabnya hina hasadah. Ketika kada terima dikawinkan dengan perempuan yang ada dikehendakinya, dan perempuan yang dikehendakinya dikawinkan dengan saudara. Kada terima. Nah, nanti bilanya pangkat di bawah, jangan kiri lawan yang di atas, karena timbul mudahan mati. Nah, jangan. Thumma qara'a, dalilnya watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Bacakan, ceritakan atas mereka, hai kekasihku Muhammad, cerita dua anak Nabi Adam. Ketika hasad masuk kepada seikong, kada terima, lalu membunuh saudaranya sendiri. Nah, kemudian 4, wa idza dzukira ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'amsik. Apabila perselisihan, perbedaan antara sahabat-sahabat Nabi, tapi semua sahabat Nabi, perselisihan, jangan engkau ikut membicarakan. Ada sahabat Nabi yang satu dengan sahabat Nabi yang satu, ada perselisihan, ada permasalahan, jangan umpat-umpatan. Kita kada tahu juga, kita kada sejaman juga, nang sejaman ini jadahano kita tersalah, apalagi nang kada sejaman. Sahabat Nabi semua baik, sahabat Nabi semua bagus, sahabat Nabi semua wali Allah subhanahu wa ta'ala. Terus begini, kenapa kada usah dibicarakan? Perbedaan pendapat jangan diangkat ke permukaan, karena bakal terjadi perpecahan. Jadi mun kada tahu kisah, jangan berkisah-kisah. Nah itu aja sudah. Ramai. Bila kada tahu kisah, jangan berkisah-kisah. Kayak urusan aku lawan urusan habaib yang mungkin nikam sudah mengetahui, itu telah selesai. Jadi nang kada tahu kisah, mun hendak jua tahu betakon lon aku. Amun aku akan menjawab. Nah jadi kada usah dibicarakan, kada usah dibahas, kada usah lagi diperpanjang. Ini nang kada tahu kisah nang tumbur. Ini memang kayak itu jua panglah. Jadi yang kita jaga tuh persatuan dan kesatuan. Jangan kita membahas nang cagar perpecahan dan perkelahian. Itu aja. Akhlak. Cobalah di muka bumi nih, ada lakian, ada binian. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arabia. Nah, bahkan ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Perbedaan pula. Laki-laki lawan bebinian berbeda. Bahasa Inggris lawan bahasa Arabia berbeda. Tapi jangan angkat perbedaan. Partai dengan partai berbeda, ya. Beda kan artinya misi visi lain-lain. Yang satu ini dengan yang satu ini beda. Antara bangsa kita punya adat beda lagi dengan
bangsa lain. Jangankan bangsa lain, Indonesia ini ya adatnya menyeraput. Kalau perbedaan yang kita bicarakan pasti akan perpecahan. Terus yang kita bicarakan apa? Persatuan dan kesatuan. Terus kayak apa cara menyatukan? Hanya satu kata yang mampu menyatukan perbedaan. Tidak ada yang lain yang mampu menyatukan perbedaan selain daripada akhlak yang mulia. Mari kita tingkatkan akhlak yang mulia. Ulun orang Banjar ketemu dengan orang Inggris. Ketika orang Inggris berakhlak mulia, ulun tersentuh. Karena yang paham akhlak adalah hati. Tapi paham bahasa Inggris adalah telinga. Biarnya ngomong ulun kada paham. Tapi kalau akhlak dengan bahasanya muncul, ulun mengerti ini orang baik. Dan ulun bisa bersatu, bergandengan tangan. Bahasa akhlak yang diperlihatkan, ini yang menyatukan, bukan perbedaan yang dibahas. Akhlak. Laki-laki lawan bini-bini bisa bersatu karena akhlak. Dan persatuan serta kesatuan akan kuat bila dengan akhlak. Nah, di antara akhlak, jangan sampai meolah tumbur. Itu akhlak. Kayak apapun perbedaan dulu, yang satu fatwa begini, yang satu fatwa begini, Syekh Ibnu Hajar begini, Syekh Ramli begini, mereka tidak bersekelahi, mereka tidak bermasalah. Kenapa? Karena saling menghargai, terjadilah persatuan, terjadilah kesatuan. Menghargai itu akhlak. Betul? Nah, justru karena itu akhlak ini sudah mulai hilang. Ya jago rancak. Dulu bila menghutangi, ya kah? Orang nempak nang kada kawa guring nang dihutangi. Ya lah. Sekarang nang kada kawa guring nang menghutangi, nang dihutangi bang. Dasar kenyamanan nguringan terbalik kalau sudah akhlak. Kenapa jadi kita bercerai-berai? Kenapa jadi kita kada bisa bersatu lagi? Karena kita mengangkat perbedaan. Coba, mari kita berusaha berjuang habis-habisan menimbulkan akhlak. Apa? Menghargai satu sama lain. Mari Indonesia bangun. Apa lagu Indonesia Raya itu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Orang Mekah sama orang Ulu Sungai bisa kawin. Bukan karena bahasa mana paham. Tapi ada akhlak saling menyentuh. Bahkan binatang buas akan bisa bersatu dengan manusia itu karena akhlak dan budi pekerti. Sekarang akhlak. Satu ketujuh menggaduhi orang, lalu perceraian terjadi, perselisihan terjadi. Ibnu Hajar sama Syekh Ramli berlainan pendapat. Yang pak ulama-ulama lain lagi berlain. Nah, kalau perbedaannya yang kita angkat, partai dengan partai berbeda. Siapa bilang sama? Tapi kenapa nih bisa bersatu dan kawa bersatu? Ada usaha. Apa usahanya? Tingkatkan akhlak. Apa akhlaknya? Hargai satu sama lain. Beri yang baik dan terbaik buat yang lain. Tidak ada yang bisa menyatukan perbedaan. Dan perbedaan itu rahmat. Nah, sekarang untuk menikmati perbedaan hanya satu alat, akhlak. Tanpa akhlak, perbedaan akan melahirkan perpecahan, akan melahirkan perkelahian, akan melahirkan perbedaan. Si A salah, si B benar, yang salah minta maaf. Akhlak.
selesai. Nah, ayo kita coba kita tampilkan akhlak. Bah guru ejar mun kita nih lah menampilkan akhlak, sabar aja terus, jajak kurang guru ejar. Besingkir. Jadilah manusia langka, bukan manusia hanyar. Jadilah manusia, jadilah makhluk langka, bukan makhluk hanyar. Nang mahutangi tadi, lawanan dihutangi itu makhluk hanyar keluar. Nang apa? Nang dihutangi apa? Tertawa, nang mahutangi apa? Kata kau guring. Nah, nang makhluk langka, nang mahutangi guring, nang dihutangi kada kawa guring. Jadilah makhluk langka, jangan jadi makhluk hanyar. Yang diludahi kada pernah membalas, yang dihina kada pernah membalas, itu makhluk langka. Jadilah makhluk langka, jangan jadi makhluk hanyar. Nang bila kada kawat singgung sedikit peleng ngebangsat ya. Nah ini makhluk hanyar nih ngalih makhluk hanyar cungol. Nah ini makhluk hanyar nih ngaran gin makhluk hanyar. Apakah bendanya harus tahu juga. Nah jadi jangan lagi jadi kedusah bahasa sambatan, karena bahasa sambatan tuh kada bagus. Apa gerang masalahnya guru ujar? Nyawa kada perlu tahu dan kada harus tahu, kada apa juga kada tahu. Nya masalah inilah ada nang perlu ikam tahu, ya lah. Ada nang kada harus tahu, ada nang wajib kada tahu, ada kada bertampang harus tahu ikam itu boleh. Ya. Dan kita harus sadar bila ada orang bependeran mun kita kada perlu tahu beji jauh ya. Kedusah bapak parak mano neh apa menelinga. Apa gerang manfaatnya tahu mun kita kada harus tahu. Iya kan? Nah ini akhlak. Dengan akhlak selesai. Mari kita bumi budayakan, masyarakatkan akhlak. Ya Allah, coba lihat saat Sayyidina wa Habibina Muhammad di tengah beberapa kelakuan jahiliyah mampu menyatukan umat. Apa yang beliau bawa? Nabi telah bilang, innama bu'ithtu liutammima makarim. Aku diutus bukan membahas perbedaan. Aku diutus bukan mempetak bangsa dan kabilah. Aku diutus bukan untuk satu golongan, bukan satu partai. Aku diutus untuk menyatukan yang berbeda. Apa alat yang kubawa? Liutammima makarimal akhlak. Aku ingin kalian bersatu. Aku ingin kalian jangan bercerai-berai. Apa yang dibawa? Akhlak. Nah kalau kita bersesambatan, berhinaan, itu ngarannya kada bagus. Istri yang punya kekurangan akan tetap dijaga dan disayang hanya dengan akhlak. Suami yang punya kekurangan akan tetap dihormati sebagai suami hanya karena akhlak. Tidak ada yang bisa membuat orang bersatu kuat dengan pertahanan kesatuan dan persatuannya, yang mengikat hanya satu, akhlak. Jadi jadilah manusia langka, makhluk langka. Ketika dihina kada harus membalas, ketika dihina malah memberi yang terbaik. Disambati Sayyidina Hasanul Basri malah dijulungi sidin setalam kurma. Dan logika ini Jisidin menyambati undang beri pahala. Undang Jisidin harus membalas. Apa balasannya? Kurma. Nah, ini manusia langka.
manusia antik, manusia langka. Namun ada nang wayah ini zaman kayak ini kayak itu. Nah, ada juga dilihat manusia langka ngarannya. Nih, mun binatang purba ya lah. Nah, tuh ini makhluk langka, jangan makhluk hanyar. Bebinian kawin lon bebinian itu rasanya makhluk hanyar itu. Bingung juga. Kucing aja mencari laki lawan bini. Kucing lah, kau lihatlah. Betul tuh ini. Itu di atas laki, di bawah apa? Itik pulang. Apa tunggangnya? Ku itihi kalau binian lawan binian nih. Ku itihi. Oh jago, nang di atas laki, nang di bawah bini. Asa kadusuha kalau gimana muakan nah. Itik betutoy, tapi binian lawan nang di atas itik bini, nang di bawah itik bini. Bila ada video akanlah sakadada. Karena bilanya ada, ini makhluk hanyar. Iya kan? Biarlah. Nah jadi kayaknya aja bila ada permasalahan, perbedaan apapun, udah tutup. Kita nang kada tahu, kada harus tahu. Kalaupun hendak tahu, bertanya sebelum berbicara. Jangan orang keluar di pal 18 saja kita jangan menuduh begina. Bisa jadinya munjun, bisa jawab bang bujur. Cuma bisa jadinya munjun. Jangan dituduh dulu. Kalau ceritanya ditanyakan dulu, nyawani keluar dari sini bapak munjunnya, mana unjunannya? Unda kadang bawa tantarannya, tantaran dah sudah ada. Bapak nyawa nelon. Nah, betimbay mintu aja. Dapat inya popuyo. Kada kono kartantaran berapa ikong? Ada pangginya 10 ikong. Menenya, ninya najinya. Nah, sekalinya bujuran munjun. Kita mengira makam keluar dari situ. Ya, sudah. Kenapa? Karena kita langganan. Jadi lalu menuduh orang dengan gaya seorang. Lalu ikam mun aku nih lah misal langganan lon pal 18 aku nih kebiasaanku tiap malam menyetor gitu aja. Nih tiap malam menyetor. Ikam keluar amun aku beisi penilaian menilai ikam dengan bahasaku mengartikan ikam dengan diriku luput aku luput lah kawa pasti jawab. Aku mengatakan pasti karena aku menilai dengan diriku. Jadi jenang kawan kada. Maginnya pulang kawan tadi nih kersleteng nih kada bakunci. Magin kuat kalau tuduhan kok. Wah, ya kok tuh kada bakunci bungol. Padahal nih kedada data, kedada fakta yang belum nyata lagi. Cuma aku menilai orang ini dengan bahasaku. Ketika Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Janganlah makhluk menafsirkan kata-kata Allah dengan bahasa makhluk. Tak salah. Jangan. Mun ikam membahas kisah Allah, membahas cerita Allah dengan utak dan kehidupan ikam kada kawa. Lalu ikam mengartikan Allah besila mengetek duduk di atas aras. Jangan. Ikam kada ngerti bahasa Allah. Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau ikam menafsirkan itu dengan bahasa ikam kada kawa. Lepas. Kenapa jadi lepas? Karena nang ikam bahas ini Allah bukan ikam.
Kalau hendak membahas Allah, kayak apa Allah? Kalau hendak membahas kawan, kayak apa kawan? Jangan kayak apa seorang. Namun kayak apa seorang? Pasti. Aste itu bahasa kita, bukan bahasa kawan. Jelas. Nah sama, ada masalah ini itu, tolong. Mari kita cari solusi, bukan cari perbedaan. Wa idza dzukiral qadar. Lah, apabila disebut, kenapa Tuhan mendatangkan bala kepada orang miskin? Harusnya bala turun kepada orang sugih. Contoh, kenapa nang miskin melahirkan beroperasi sedangkan nang sugih nyaman? Idza dzukiral qadar. Paskut. Apabila dibahas kenapa Allah begini, kenapa Allah begini, jawabannya jangan banyak tanya. Karena banyak tanya menimbulkan masalah. Oleh karena itu silahkan gunakan WA, Facebook, IG, apalagi apa-apa. Tapi jangan sampai bikin masalah. Jangan membahas sesuatu nang negatif. Jangan bahasa sambatan. Baik bagagayaan ya di situ nah. Berramian tatawaan, guringan, subuh mandi wajib. Nah, daripada sikung menyambati sikung, sikung menyambati sikung, sikung menyambati sikung, sikung menyambati sikung. Lihat manusia, lihat Rasulullah. Ini yang kita contoh. Lah, jadi sekali lagi kada usah komen apa-apa munikam kada tahu kisah. Udah beranai dan mari kita berusaha sama-sama menjaga kesatuan, menjaga persatuan. Apa yang kita harus lakukan demi kesatuan dan persatuan terjaga, jangan bicarakan perbedaan. Apa yang harus kita bicarakan? Bicarakanlah menghargai dan memberikan akhlak buat orang lain. Hargai perbedaan, jangan kau angkat dan kau permasalahkan perbedaan. Jelas? Paham? Aku telah menyembahyangkan orang mati. Laki-laki itu biasanya kepalanya sebelah kiri, itu nang dalam kitab. Batis sebelah kanan. Mun lalaki ya Allah, mun bibini naba bebalik ya Allah, kanan kepala untuk Allah, kiri tuan rumah nih kada tahu. Lalakian mayit diandaknya ke kanan. Kuliah hati bapak juga maalih teputar-putar pulang. Bujur rija nang penting seorang menghadap kiblat. Mayit kada hidup itu aja. Ini jangan dipermasalahkan. Timbul berdebat kiri karena ada nama kanan, kiri kanan seperempat jam. Oke, kalau memang kita mengalih ke kiri tapi orang ranai, selesai. Yang kita jaga kedamaian bukan pertengkaran. Yang kita jaga perdamaian dan kesatuan, bukan perdebatan beungkai Quran, hadis, kitab. Jangan. Ya udah di kita ini guru kayak apa, guru kepalanya ini guru ke kanan ke kiri ini kita mengkawa ke kiri akan jalan kiri akan. Oh iya kak guru kan ranai daripada jalan ke kiri kadang guru ke kanan kiri kanan kayak itu. Bila kayak itu sudah aku rancak nang mana bagusnya jago. Yang penting jangan bahwa itu ini kada kiri bilanya mau buat timpas. Memang ar-rajul an yasaril musalli, bawa kepala. Nah, biasanya lalu diandaki orang surban, kalau bebinian kakamban. Nah, kalau nyawadam iyalah. Nah, itu nya kadang-kadang kada tahu menalakinakan orang jauh-jauh karena di baras tu wicak bejauh sedikit kada apa-apa apalagi bemek juga bemek jauh-jauh
Bolehlah guru jar bepataknya di belakang masjid jami anu pian mana lakinakan di rumah aja pakai WA. Allah bujur juga lah, bujur juga gimana ulun telepon pian misalnya ada kawan pian ulun suruh anu maangkat jadi pian karena waktu itu nang HP ini ulun hadapakan ke kuburan gitu nah ya lah misalnya najinya Jako mas jangan bicara boleh lawan kada dulu, aku khawatir kalau almarhum bangun. Kawajil aku datang ke situ sama orang betakun tuh, bolehkah guru jar sembahyang di gereja? Jako kedusa bicara boleh lawan kada dulu, habiskah sudah masjid? Nipunya dibahas ya, habiskah sudah masjid? Jadi sampai tak ke situ, inya jangan melakukan. Coba masalah tuh jangan digonol-gonolakan lah kayak apa caranya. Tang orang menawak ke kepala kita kulit pisang. Oh sidin bisa kada melihat. Selesai. Ini kada bangsat. Nah begonol jadinya masalah. Bangsat, melihat kada? Ini guru lewat nah. Mbahnya jengoknya. Apian gak guru jar? Minta ampun guru lajar. Ya toh. Orang boleh lihat, buang kulit pisang dong. Untung unda pemaaf. Wow. Untung unda pemaaf tapi bemamai. Nah, jangan digonol-gonol akan pang orang membuang. Oh, mungkin ini kada melihat. Sudah hai. Ya Allah tapi repot hidup. Nah, maka hampir betuntung betahlil nih. Sambal habang, iwak ayam. Hampir makanannya. Jadi kita mungkinnya kan diingat membuat uyah makannya nah ini kada bungol tambuk kada bisa bermasak lalu hantu nih tapi makan aja han bungol jakanya makan ya beranai. Iya kita nih ahlak ini manusia hanyar orang manusia langka kada kayak ini ranai ja ahlak. Mari kita nah sinang hambar tadi makanan kada masalah, yang bisa masalah kada bermasalah adalah satu akhlak. Hanya akhlak yang menghapus masalah, hanya akhlak yang menghilangkan masalah. Di muka bumi terutama Indonesia pasti ada perbedaan suku, bahasa, bahkan agama, tapi semua bisa bersatu. Kata-kata kunci untuk bersatu dan menjaga kesatuan persatuan apa? Akhlak. Akhlak. Nah, akhlak sudah mulai menurun ketika orang telah mementingkan kepentingan pribadi, saling sikut menyikut, berabut. Sikung merabuti, sikung merabuti, sikung menyikut. Masing-masing punya tujuan dan kepentingan pribadi. Kapan persatuan terwujud? Jawabannya hanya satu, bila hilang kepentingan pribadi. Akhlak bisa bersatu. Jangan dikira si hitam dengan si putih kada bisa duduk di pelaminan. Jangan. Bidiannya hidup benar. Ya Allah, tikus saja kalah lawan hirang awaknya tuh. Tapi seorang lelaki tampan warna kulit putih sangat jatuh cinta. Apa yang menyebabkan mereka bersatu? Akhlak. Ya, mari kita jaga persatuan. Caranya jangan bikin masalah, tapi anggap kada ada masalah. Jangan pergonol masalah, tapi anggap kada ada masalah. Kita ini harus bersatu, itu aja. Mun sudah kada bersatu lagi, camuh dunia persilatan. Nah, idza dzukiral qadar faskut.
Bilanya kita ditakuni kenapa Tuhan mendatangkan bala begini. Jawabannya adalah nyawa kada boleh betakun, nyawa harus mengerti. Bukan Allah yang nyawa suruh mengerti nyawa nang harus mengerti Allah. Jawaban supaya jangan bahwa lawan Allah pun adalah akhlak. Pun lawan Tuhan akhlak. Oleh karena itu tingkat mengerti dengan Allah itu tingkat yang paling tinggi. Kenapa? Nah ya julun, kalau kita lagi halus disuruh kuitan, nak jangan berjalan malam, jangan bulik tengah malam, subuh bulik. Lagi kecil, lagi anom kita kada paham. Tapi setelah kawin beranakan, kita jadi orang tua, terucap kata sebuah kesadaran, bujur abah, bujur mama. Kenapa bisa mengerti? Karena kita lawan abah sama manusia, ya. Dan kita jadi abah. Tapi lawan Tuhan, setinggi apapun makamnya seseorang, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Tapi bila kau mengerti Tuhan, itu makhluk paling hebat. Kau memahami, kau mengerti. Dan makhluk yang memahami dan mengerti Allah, kada banyak tanya dengan Allah, malah belajar mengerti. Ini yang dimaksud idza dzukiral qadar faskut. Ila yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Kita betakon terus ya nang busiah malaikat ke melawanakan bore ge malaikat opilan depicek di hidung. Nah Allah maka akhlak yang paling penting di akhir zaman. Suatu saat kala rumah tangga mementingkan kepentingan pribadi, kala jiran mementingkan kepentingan pribadi, kala kawan mementingkan kepentingan pribadi, kita diuji sampai di mana akhlak kita miliki. Mampukah kita berbuat baik kepada mereka? Kalau memang kita ikhlas berakhlak mulia, kita kada perlu mengharap mereka ngerti kepada kita. Kita kada perlu mengharap mereka baik kepada kita, asal ikhlas. Kita baik sama orang, orang kada baik sama kita. Kita sudah berakhlak sama orang, orang kada baik sama kita. Kita kada menggurunung. Kenapa? Karena kita yang penting memberi akhlak, bukan minta dimengerti. Akhir zaman kada menutup kemungkinan pintar. Sampai tertulis di dalam kitab. Di akhir zaman kena yang menyendiri yang selamat. Bebini kada, baanak kada. Kada denang sanggupnya lagi berakhlak. Bininya camoh, anaknya banget. Akhirnya terucap kata mudahan anakku mati masuk neraka. Lebih rangkang 70 kali. Nampi ini pulang nyobang. Yang membuat ini nak ada masalah apa? Yang membuat kita kada emosi. Maksudnya tetap menyalahkan. Tetap kada meridhai lawan gawian salahnya. Tapi digendeng lawan akhlak agar kita kada mau. Nah kalau sudah jiwa ingin merubah. Hari ini jua berubah, kita kecewa. Ditagore jangan minuman, lalu dilawannya bulik ya nang bini itu lambat membukai jadi bini. Bangsat, lah kasih buka, sangkal tadi pak. Bakas bapak nasihat kada diterima orang. Tapi kalau menasehati kada mengharap apa-apa, malah Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum bil akhirah. Ya Allah, mereka raminya di diskotek, mereka mudah-mudahan jangan hanya rami di dunia, ramikan juga mereka di negeri akhirat. Siapa yang bilang begitu di akhir zaman? Siapa yang mampu menjadi orang yang langka punya akhlak seperti ya Allah, mereka rami di pelacuran dengan senang dan gembiranya ketawa. Ya Allah, jangan hanya di dunia, mereka juga di negeri akhirat seperti itu ya Allah. Ayo
Kita ya Allah, dahan mampus, mati ya Allah. Ini malapetaka di kampung ya Allah. Gara-gara neng ini bala turun, musibah turun, mati ya Allah. Siapa yang bilang Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum billah? Siapa yang bilang Allahumma ufir li ummati sayyidina? Ayo, ini akhlak yang mampu menyatukan, yang bikin damai, yang bikin tenang, yang bikin gak ada masalah hanya satu, akhlak. Jangan dibahas lagi, sudah. Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar, unyil sembahyang jarna. Ya jangan, yang penting Allahu Akbarnya, bukan ininya dulu. Iyalah, ininya biar kada baangkat kada apa juga Allah. Yang penting Allahu Akbar, takbiratul, biar kayak ini nah. Tapi kada berbunyi. Biar aja dulu kayak apa, asal bujur aja. Ini kada gerunung. Anak sembahyang juhur parak asar syukuri. Nah, bila disyukuri meningkatnya kena. Ini kada muncagar nang kayak ini sembahyang peraya sembahyang mulai ya. Nah, juhur parak asar parak maghrib. Ini kan ini maghrib parak isya nek. Bisa isya parak subuh nek. Belum lagi sembahyang jadi tuduh itu sudah. Nggih nya sepanjang di jalan salah jurakan nih nah. Apa ya? Kitanya yang salah, enggak berakhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa lagi? Sekarang bangkitkan negara kita Indonesia supaya berisi akhlak yang mulia, karena persatuan dan kesatuan, kedamaian dan kedada masalah itu terasa hanya satu jawabannya, akhlak. Deng ranjah hurang di lampu merah, mungkin ninya kada kau merem, selesai. Akhlak, mengerti. Nah, jangan mengerti lawan akhlak. Jadi ngadeg ya, mungkin sidin kada kau merem. Umpama bujur juga sidin meranjah, biar aja. Hati kita itu tergantung rasa. Bila kita menganggap inya kada kau merem, kada masalah hati kita. Biar aminya istilah meranjah kita. Biar aja inya tuh inya. Nah ini kada boleh lihat ya bongol ya. Salim aja. Apian kabah aja. Mintuha. Bamamainya badolo. Salim aja. Arah mintuha. Nah inilah kita dengan mudah kada baahlak yang bikin masalah. Yang bikin ya salah. Mari. Kada bujur juga lah. Nah. Jangan tumbur gitu aja. Nah. Ya Allah. Ini si jin misalnya nih, misal kawin pulang. Misal. Kadusa dia habar-habar, jangan ditutup murahan beranai aja. Ya Allah, mudahan selamatan bertan. Kayak itu ja. Ini kada istilah datang ke bini sidin. Pian nih ya. Pina senang di rumah. Kita tahulah. Apa? Oh, kada tahu apa ya. Nah, laulon nih demi persahabatan. Wow. Ini gambar. Ini siapa nih? Ya kalah kipian lainnya. Ya. Nah ini Bang. Nah ini bapaknya. Nikah. Bangsa. Ini kada akhlak. Timbul sidin maklahi. Laki bini. Datang sidin imbah baca ramah. Misal. Yalah. Dihadanginya oleh nam ini sudah dengan kehormatan, namun ada tujuan. Assalamualaikum, salam. Oh, cium tangan laki dulu. Duduk nang laki. Oh, 4 betakun lah jenang bini.
kisah hanyar kah? Bagus juga bang ngambil ini. Kalau ada yang nak kisah apa? Ini jana. Jujur aja biar. Ben kawin pulang lah. Nang laki ini ngaheng. Berpikir hendak jujur kalau pina sangit, kada jujur. Kalau pina data lengkap sudah. Akan apa gerang jenang laki. Kayak ini jaka dosa berdusta. Aku belum menjawab jenang laki. Kada kau dipadahkan berdusta lawan jujur lagi menjawab ya belum. Iya munana menjawab jangan berdusta bangsa aja. Nah ini gara-gara nang ini. Coba jangan bikin obor. Jangan bikin kompor. Jangan bikin perpecahan. Ini camuh juga. Mbah mendengar ini bakal lahi. Jadi jerna mahabarakan. Berhasil. Camuh sikong. Jangan. Ini misal. Jangan malah orang tumbur, jangan orang bakal lahi. Itu kada bagus akhlak tu manusia hanyar. Wa idza dzukiratin nujum paskut. Bila ada tentang perkiraan bintang-bintang kada usah diasigen. Kalau pina luput bintang Januari apa, Februari apa, Maret apa recak. Namanya tahu bintang napa-napan itu. Kada usah gini dangari karena timbul. Iya itu tadi Bang. Terus salah. Timbul karena betuhan bintang. Hidup tergantung bintang. Paham gak? Jelas kah? Nah jadi ulun mohon kepada masyarakat kadusah kita yang kada tahu mencampuri urusan dan kada usah komen, kada usah bikin masalah. Kalaupun hendak komen, komenlah yang baik-baik. Gunakanlah anugerah, rahmat, nikmat Allah, WA, Facebook dan lain sebagainya jadi ajang wadah sagan bersatu berkasih sayangan, bukan berpecah belah. Insya Allah, Masya Allah. Lambat bini mulah kopi. Yang lakan kopi lambat banget. Keluar sudah sejam. Keluar nang bini bawa yang ya. Nah kopinya sini dulu jenang laki. Kenapa ambil duit? Nah aku barikan nih. Si laki kok bisa begitu? Kada mempermasalahkan karena dia berakhlak. Apa akhlaknya? Mungkin jenang lakinya kada ingat. Mungkin juga bercari gula lagi kada dapat. Mungkin ulah 70 lo kemungkinan. Nang positif. Bilanya 70 kemungkinan nih kita kada dapat 70 berarti kita nambungan. Berarti kada bini nambungan, kita nambungan. Nah, mun hendak mamailah nambungan. Siapa nambungan? Ayo udah selesai. Jadi datang bini, belum duit cium. Bini melihat akhlak laki kayak itu, Masya Allah, hancur berkeping-keping, luntuh. Manusia bisa bersatu bukan karena dengan kekayaan. Manusia bisa bersatu bukan karena bahasa. Manusia bisa bersatu bukan karena suku yang harus disatukan. Satu alat yang bikin manusia bersatu, budi pakarti. Nah, maka nyaman mana terasa. Biniannya hirang aja, lakiannya liwar putih tapi serantang seruntung. Kenapa? Karena yang bisa menyatukan itu adalah hati. Sedangkan hati hanya paham bahasa akhlak, belum tentu paham bahasa. Modal orang Inggris kawin lan orang Banjar, mun orang Inggris tadi bepender mana mungkin hati paham? Nya kada ngerti. Karena orang Inggris nang kawin ini lalakiannya misalnya orang Halabiu. Karena kau paham, tapi kenapa laki-laki Halabiu jatuh cinta dengan perempuan Inggris? Karena hatinya mengerti bahasa akhlak.
Itu yang bikin dia jatuh cinta. Itu yang bikin dia bersatu, duduk di pelaminan setelah akad nikah. Mudahan mari kita coba akhlak-akhlak mulia. Apalagi kepada orang maksiat-maksiat di muka bumi. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Nah, semua itu segalanya adalah sumber dosa dan kesalahan, perpecahan dan macam-macam. Sombong, serakah, hasad nih tadi. Maka menjar Nabi, kalau nyawa sudah, kalau nyawa nih, jar si ulama tadi, sombong kada, serakah kada, hasad kada, nyawa kawa tidak mempermasalahkan orang. Nyawa kawa kada mempermasalahkan orang. Kenapa? Ya karena kada ada sombong, kada ada serakah, kada ada hasad. Tang gugur kulit pisang kemana ke kepala. Mun kada merasa jadi tuan guru, kada merasa jadi orang terhormat, ya kada masalah. Karena merasa guru besar, bongol, tabu buang, untung juga pisang lah, jaka durian pang ya. Kenapa jadi kita marah sama orang yang buang kulit? Karena sombong. Kenapa jadi kita bersikut walau kepada dingsana? Karena serakah. Warisan dibagi tapi berambut. Kenapa jadi kita kada mau maju? Karena sebertaan hanya jadi kepala. Semuanya anak jadi ketua. Siapa anggota? Jadi mbak ditunjuk sih kong ketua. Hasad, kiri. Coba terima. Karena ketua dan anak buah itu hanya sebuah nama, namun yang bekerja bersatu dan bersama-sama. Allah, makasih Imam Ghazali. Nasihat yang pian berikan ke kami adalah bahwa akhlak itu nomor satu di atas segalanya. Itu yang bikin hidup kada bermasalah. Itu yang bikin hidup kada sedih. Apa? Budi pekerti, mengerti, mengalah, dan segala-galanya. Ya Allah. Ya, tinggal terima kasih kepada Imam Al-Ghazali. Naik ke sini dulu minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam.